Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi di rumah? Ibu doakan semoga kita selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang mata pelajaran biologi. Ibu harap sebelum kalian memulai pembelajaran, kita mulai dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari di dalam video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, mari menyaksikan video pembelajarannya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula, rabbi sidni ilma, warzuqni fahman. Amin. Klasifikasi makhluk hidup bagian 6. Yang ketiga, kingdom fungi. Kingdom fungi ini dikenal juga dengan kingdom jamur. Ciri-cirinya yakni tidak berklorofil, berspora, tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Hidupnya di tempat yang lembab, bersifat saprofit atau organisme yang hidup dan makan dari bahan organik yang sudah mati atau yang sudah busuk. Dan parasit atau organisme yang hidup dan menghisap makanan dari organisme lain yang ditempelinya. Tubuh jamur terdiri atas benang-benang halus yang disebut dengan hifa. Hifa ini saling bersambungan membentuk miselium. Pada umumnya, jamur berkembang biak dengan spora yang dihasilkan oleh sporangium. Jamur dibagi menjadi 6 filum, yaitu Chytridiomycota, Zygomycotina, Glomeromycota, Ascomycotina, Basidiomycotina, dan Deuteromycotina. Selanjutnya, kingdom Plantae. Kingdom Plantae atau tumbuhan itu dibagi menjadi beberapa divisio, yakni yang pertama Bryophyta atau kelompok tumbuhan lumut, yang kedua kelompok Pteridophyta atau kelompok tumbuhan paku-pakuan, dan yang ketiga adalah Spermatophyta atau kelompok tumbuhan berbiji. Skema kerajaan tumbuhan. Kerajaan tumbuhan dibagi menjadi Bryophyta atau lumut, Pteridophyta paku-pakuan, Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Tumbuhan lumut atau Bryophyta itu dibagi lagi menjadi lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Selanjutnya Pteridophyta atau paku-pakuan dibagi menjadi paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Sedangkan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji dibagi lagi menjadi kelompok tumbuhan Gymnospermae dan Angiospermae. Nah, yang sekarang kita akan bahas tentang tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Tumbuhan lumut serta tumbuhan paku ini adalah tumbuhan yang memiliki spora serta berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Tumbuhan tersebut memiliki klorofil dan dapat berfotosintesis. Habitatnya berupa tempat yang lembab. Selanjutnya, tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Tumbuhan berbiji atau spermatophyta itu dikelompokkan menjadi tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae itu memiliki ciri-ciri, yakni yang pertama, bijinya itu tidak dibungkus oleh daun buah ataupun daging buah. Yang kedua, alat reproduksinya berupa bangun seperti kerucut yang disebut dengan strobilus. Strobilus ini ada dua jenis ya, yaitu strobilus jantan dan strobilus betina. Ciri yang ketiga, yakni batang besar dan dia memiliki kambium atau berkambium. Yang keempat, berakar tunggang dan ada yang berakar serabut. Yang kelima, daun selalu berwarna hijau, sempit, serta tebal dan dia juga daunnya itu kaku. Contoh tumbuhan berbiji terbuka adalah juniper, cemara, damar, pinus, melinjo, dan pakis haji.
Oke, di sini adalah contoh dari tumbuhan gimnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka, di mana bijinya tidak ditutupi oleh kulit buah ataupun daging buah. Contohnya tadi sudah disebutkan ya, gambar yang A ini adalah tumbuhan juniper, yang B itu adalah cemara, yang C damar, dan yang D itu adalah pohon pinus. Sedangkan gambar di bagian atas itu adalah gambar dari strobilus, di mana strobilus tadi itu adalah alat perkembangbiakan pada kelompok tumbuhan gimnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Selanjutnya untuk tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae itu memiliki bakal biji atau bijinya itu terlindungi oleh daun buah atau carpels. Daun buah itu dikelilingi oleh alat khusus yang membentuk struktur pembiakan yang disebut dengan bunga. Jadi contoh tumbuhan berbiji tertutup adalah mangga, jambu, avokat, anggur, dan nangka. Nah, tumbuhan angiospermae itu dibedakan lagi menjadi dua kelompok, yakni tumbuhan monokotil dan dikotil. Sesuai dengan namanya, mono itu artinya satu. Jadi kelompok tumbuhan monokotil adalah kelompok tumbuhan yang memiliki biji berkeping satu. Jadi tumbuhan berkeping satu itu disebut dengan tumbuhan monokotil. Ciri-cirinya itu memiliki satu keping daun lembaga. Dia berakar serabut, batangnya tidak berkambium, artinya tidak mengalami pertumbuhan melebar ke samping, dia hanya mengalami pertumbuhan tinggi ke atas saja. Selanjutnya, berkas pembuluh pengangkut itu tersebar. Pembuluh pengangkut di sini maksudnya adalah xilem dan phloem. Selanjutnya, tulang daun sejajar atau melengkung. Dan kelopak bunga pada umumnya itu dia berkelipatan 3. Sedangkan untuk tumbuhan berkeping 2 atau tumbuhan dikotil, ciri-cirinya adalah memiliki 2 keping daun lembaga. Ya, di artinya 2. Berakar tunggang. Batangnya berkambium, artinya batangnya itu membesar ke samping, melebar. Selain tinggi, dia juga membesar. Nah, tulang daunnya menjari atau menyirip. Berkas pengangkut tersusun dalam satu lingkaran. Berkas pengangkut xilem dan phloemnya itu tersusun rapi. Nah, dan kelompok bunga dari tumbuhan dikotil ini itu berkelipatan 4 atau 5. Contoh salah satu dari tumbuhan monokotil itu adalah jagung. Jika kalian perhatikan jagung, batang jagung itu tidak membesar ke samping seperti hanya dengan batang pohon mangga. Ya, itu kenapa? Karena pada tumbuhan jagung itu tidak memiliki yang namanya zat kambium. Nah, kambium ini yang membuat batang itu lebar ke samping. Berbeda dengan batang pohon mangga. Yang batang pohon mangga ini dia melebar ke samping seiring dengan pertumbuhannya. Pelebaran ke samping itu diakibatkan karena adanya kambium pada jaringan batang tumbuhan mangga tersebut. Selanjutnya ini ada tugas ya. Tugasnya cuma 3 nomor, silakan ditulis di buku latihan dan jawabannya difoto dan dikirim ke WA ibu pribadi. Tugasnya yaitu yang pertama, salah satu ciri dari kingdom fungi adalah termasuk makhluk hidup yang sapropit. Apa yang dimaksud dengan makhluk hidup sapropit? Soal yang kedua, jelaskan alasan pengelompokan tumbuhan berbiji menjadi kelompok tumbuhan gimnospermae dan angiospermae. Soal yang ketiga, sebutkan masing-masing 3 contoh tumbuhan dikotil dan monokotil. Nah, selanjutnya tugasnya ini dapat dikumpulkan ke ibu paling lambat sampai tanggal 21 Agustus 2020. Sampai sini dulu penjelasan Ibu tentang materi pembelajaran kali ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.